Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Wono dengan NIM 3123104992. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan basis data. Lingkungan basis data adalah istilah yang merujuk pada semua elemen yang terlibat dalam manajemen, penggunaan, dan interaksi dengan basis data. Lingkungan basis data mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan pengguna yang terlibat dalam siklus hidup basis data. Berikut adalah beberapa komponen utama dari lingkungan basis data. Yang pertama, perangkat keras hardware, komputer dan perangkat fisik lainnya yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola basis data. Ini termasuk server basis data, penyimpanan data, jaringan, dan perangkat lainnya. Yang kedua, perangkat lunak, software, program komputer yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data. Ini mencakup sistem manajemen basis data, DBMS, yang merupakan perangkat lunak yang mengelola akses ke data bahasa query untuk mengambil dan memanipulasi data, serta aplikasi pengguna yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data. Yang ketiga, data. Informasi yang disimpan dalam basis data ini bisa berupa teks, gambar, audio, video, atau jenis data lainnya. Data ini dikelompokkan dalam tabel atau struktur data lainnya, seperti dokumen JSON atau objek dalam basis data NoSQL. Prosedur, langkah-langkah atau aturan yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data. Ini mencakup prosedur bisnis, aturan keamanan, skema database, dan peraturan lainnya yang mengatur pengguna dan pengelola basis data. Kelima, pengguna user. Orang-orang yang menggunakan basis data untuk berbagai tujuan ini termasuk administrator basis data, pengembangan aplikasi, penggunaan akhir, dan penggunaan lainnya yang memerlukan akses ke data dalam basis data. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakaian melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Arsitektur basis data. Arsitektur basis data merujuk pada struktur dan organisasi dari sistem basis data yang mencakup komponen-komponen utama, hubungan antara komponen-komponen tersebut, serta cara data disimpan, diakses, dan dikelola. Arsitek basis data biasanya terdiri dari berbagai lapisan atau komponen yang bekerja sama untuk menyediakan fungsionalitas sistem basis data secara keseluruhan. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika (ANSIS) American National Standard Institute Standard Planning and Recruitment Committee menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal atau level pandangan, level konseptual, level internal atau level fisik. Data independen. Independen data biasanya merujuk pada kemampuan untuk melakukan perubahan terhadap struktur dan organisasi data tanpa memengaruhi aplikasi yang menggunakan data tersebut. Ada 2 jenis, yaitu independen data. Data independen dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, physical data independent. Ini merujuk pada kemampuan untuk memodifikasi struktur penyimpanan fisik atau perangkat tanpa memengaruhi skema logis atau program aplikasi. Perubahan dalam mekanisme penyimpanan, seperti memindahkan data dari satu jenis perangkat penyimpanan ke perangkat lainnya atau melakukan rekonstruksisasi file data, seharusnya tidak memerlukan perubahan pada skema logis atau program aplikasi. Yang kedua, logical data independent. Ini merujuk pada kemampuan untuk memodifikasi skema logis data tanpa harus mengubah skema eksternal atau program aplikasi. Dengan kata lain, perubahan terhadap cara data disimpan, diorganisir, atau diakses dalam database
tidak memerlukan perubahan pada aplikasi yang menggunakan data tersebut. Jenis independen ini biasanya dicapai melalui penggunaan tampilan data, lapisan abstraksi, atau bahasa manipulasi data. Pengertian DBMS. DBMS merupakan singkatan dari Database Management System, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai sistem pengelola basis data. Ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan basis data, menyediakan fungsionalitas untuk membuat, mengambil, memperbarui, dan mengelola data dengan efisien. Berikut adalah beberapa komponen dan fitur utama dari DBMS. Yang pertama, definisi data. DBMS memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan struktur data, termasuk membuat tabel, menentukan jenis data, mendefinisikan hubungan antara tabel, dan menetapkan batasan. Kedua, manipulasi data. Pengguna dapat menyisipkan, memperbarui, menghapus, dan mengambil data dari basis data menggunakan bahasa query seperti SQL, struktur query language. Keamanan data. DBMS menyediakan mekanisme untuk mengontrol akses ke data, memastikan bahwa hanya pengguna yang diotorisasi yang dapat melihat atau memodifikasi. Ini termasuk identitas pengguna, otorisasi, dan teknik enkripsi untuk melindungi informasi yang sensitif. Dalam basis data secara umum dikenal dua data sub-language. Data definisi language. Bahasa definisi data adalah bagian dari SQL, struktur query language, yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dan organisasi dari sebuah database beserta objek-objeknya. Statement DDL bertanggung jawab untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek-objek database seperti tabel, indeks, tampilan, dan constraint. Data Manipulation Language (DML). Bahasa manipulasi data adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola data dalam sebuah database. Berbeda dengan DLL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur database. DML fokus pada manipulasi data yang ada di dalam database. Pernyataan DML digunakan untuk menambah, menghapus, mengubah, dan mengambil data dari tabel dalam database. Arsitektur DBMS multi-user. Teleprocessing Arsitektur Database Management System (DBMS) multi-user yang mendukung teleprocessing biasanya didesain untuk mengakomodasi banyak pengguna yang dapat mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan secara jaringan telekomunikasi. File server. File server adalah sebuah server yang bertugas untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses terhadap berkas file dan direktori pada klien melalui jaringan komputer. Client server. Client server adalah model arsitektur jaringan yang terdiri dari dua jenis perangkat atau komponen, klien dan server. Data dictionary adalah kumpulan metadata yang menyimpankan informasi terstruktur tentang struktur dan definisi data dalam sebuah database atau sistem informasi. Data dictionary berfungsi sebagai katalog atau kamus yang menyediakan deskripsi lengkap tentang elemen data yang digunakan dalam suatu sistem. Model data. Model data adalah representasi matematis atau komputasional dari suatu sistem, fenomena, atau proses dalam bentuk data. Model data digunakan untuk menganalisis, memahami, dan meramalkan perilaku atau karakteristik dari sistem yang diwakilinya. Model data dapat dibangun dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Contoh model data termasuk model regression linear dalam bentuk statistik untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabel, jaringan saraf tiruan dalam pembelajaran mesin,
untuk klasifikasi dan prediksi berbasis data, serta model epidemiologi untuk memprediksi penyebaran penyakit dalam populasi. Dalam pengembangan model data, penting untuk memperhatikan konteks dan tujuan penggunanya, serta mempertimbangkan keterbatasan data yang tersedia serta asumsi yang dibuat dalam proses pemodelan.